just me and the PS5. Tell me why you making me decide. Please don't you see I'm blind. So if you don't leave, I can find a way to realize. Hana, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai. Perkenalkan, nama saya Rifa Dalika dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelumnya pasti kita bertanya-tanya, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang dilakukan langkah demi langkah yang tepat secara berturut-turut sehingga didapatkan suatu hasil yang diinginkan. Jenis teks prosedur ada 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana akan dipaparkan oleh partner saya, yaitu Anita Nurdiana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurdiana dari kelompok 5. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi 2 atau 3 langkah saja untuk melakukan suatu hal. Selanjutnya yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah yang dijelaskan secara mendetail. Teks prosedur kompleks juga harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat diacak. Maksudnya yaitu langkah pertama dan langkah kedua atau langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya itu berhubungan. Contoh sederhananya yaitu memasukkan photocard ke dalam photocard holder. Langkah pertama yaitu membuka photocard holder dan memasukkan photocard. Langkah ini harus dilakukan secara berturut-turut karena kita tidak dapat memasukkan photocard ke dalam photocard holder jika tidak dibuka photocard holder. Maka langkah ini harus dilakukan secara berturut-turut, yaitu membuka photocard, memasukkan photocard, dan menutupnya kembali. Selanjutnya yaitu teks prosedur protokol. Prosedur protokol adalah teks yang berisi cara-cara yang tidak harus dilaksanakan secara berturut-turut tapi mendapatkan hasil yang sama. Berbeda dari teks prosedur kompleks sebelumnya, teks prosedur protokol ini dapat dilakukan tidak berturut. Misalnya dalam membuat mie instan, kita dapat menuang bumbu terlebih dahulu ke piring saji sebelum memasukkan mie instan yang telah direbus. Namun dapat juga dilakukan sebaliknya, yaitu menuang mie yang telah direbus terlebih dahulu ke piring saji, barulah ditambahkan bumbunya. Dapat kita simpulkan di teks prosedur protokol ini tidak wajib dilakukan secara berturut-turut, tetapi menghasilkan suatu tujuan yang sama. Nah, itulah dari definisi teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu untuk lebih jelasnya kami akan berikan semua teks sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sendok, gelas, panci, kompor, gula, air, dan teh. Siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Tehnya dibuka seperti ini. Tehnya berbentuk bulat-bulat. Masukkan ke dalam gelas. Masukkan gula. Masukkan 2 sendok saja. Diseduhkan dengan air panas. Es batu. Sudah seperti itu, diaduk-aduk. Aku memangnya bujang buntu, badan bau tampang kayak hantu. Sampai gulanya larut. Kenapa ku tidak laku? Aku heran juga nggak tahu. Karena mahalnya Samsu, Magnum Lukman ku hisap dulu. Akhir bulan ku mulai Setelah itu, pinjam duit lo dulu. Oh, pinjam duit. Sisanya dibuang. Pinjam duit. Seduh dengan es batu sebanyak-banyaknya supaya jadi es teh. Es teh dari kelompok 5 sudah selesai. Terima kasih.
Alat yang akan digunakan yaitu panci, kompor, sendok, dan mangkok. Bahannya yaitu mie instan, air secukupnya, dan beberapa topping sesuai selera. Langkah pertama yaitu masukkan air secukupnya ke dalam panci dan masak dengan api sedang. Sambil menunggu air mendidih, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Setelah air mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci dan tunggu 2-3 menit hingga mie matang. Masukkan topping bakso untuk direbus bersama dengan mie. Setelah mie matang, masukkan ke dalam mangkok saji. Aduk mie hingga bumbu tercampur dengan rata. Tambahkan topping telur dan cabai sesuai selera. Mie instan siap dinikmati.